Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar metodologi penelitian. Oke, untuk kali ini kita akan belajar jenis penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Oke ya, karena ini ada dua jenis penelitian yang bisa kalian lakukan nanti besok kalau kalian skripsi gitu ya. Mau kuantitatif apa kualitatif? Oke, kalau kualitatif itu basicnya itu adalah angka-angka, nanti analisis gitu. Kalau kualitatif itu ya gambaran umumnya, nanti kalian di research gitu ya. Jadi mendalam sekali kalau kualitatif, dan itu nggak perlu analisis dan biasanya bukan mengenai data-data gitu, data-data yang bisa dianalisis gitu. Oke, untuk penelitian kuantitatif menurut ahli gitu ya. Oke, menurut Pak Creswell, penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Oke, jadi di sini adalah ciri khasnya ada variabel-variabel, pastinya angka-angka gitu ya. Karena ini kuantitatif, kuanti adalah angka gitu ya, dan itu ada prediksi dulu. Prediksi itu ya hipotesis gitu ya, apakah hipotesisnya itu tergeneralisasi dengan benar atau enggak gitu. Oke, itu menurut Pak Creswell. Jadi kalau dilihat penelitian kuantitatif itu variabel-variabel penelitian gitu ya. Kalau orang akuntansi biasanya memang lebih banyak ke kuantitatif, karena memang akuntansi itu banyak untuk variabel-variabel keuangan gitu ya, rasio-rasio dan seterusnya gitu. Jadi biasanya lebih banyak untuk kuantitatif. Oke, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Oke, jadi di sini adalah adanya model matematis dan juga hipotesis gitu ya. Selanjutnya menentukan hubungan antara variabel dalam sebuah populasi. Jadi hubungannya bagaimana atau pengaruhnya bagaimana gitu, antar variabel dependen dan independen gitu. Oke, asumsi untuk penelitian kuantitatif adalah bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Oke, selanjutnya asumsi penelitian kuantitatifnya adalah variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Oke, makanya dapat diukur. Misalkan kita mau melihat kinerja pun, kalau kuantitatif berarti harus terukur. Bagaimana caranya? Pakai alat bantu namanya kuesioner gitu ya. Nah, nanti di kuesioner itu diangkakan gitu. Yang tadinya deskriptif ditanyakan gitu ya lewat kuesioner, nanti pakai skala. Itu nanti jadi kuantitatif. Oke, gitu. Karakteristik penelitian kuantitatif ya. Menggunakan pola berpikir deduktif atau rasional empiris atau top down ya, yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Jadi kalau di kuantitatif itu sangat dihindari untuk penilaian subjektif ya, karena ini berdasarkan angka-angka, jadi terukur gitu ya, harus objektif. Oke, selanjutnya adalah proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Jadi di sini kalau kuantitatif itu jadi generalisasi. Kalau penelitian terdahulu mengatakan itu berpengaruh, dan kita teliti terus sampai dengan titik bahwa kita bisa bikin hukum bahwa misalkan pengaruh X terhadap Y adalah itu positif. Pengaruh positif jika X naik maka Y naik. Kalau pengaruh negatif jika X turun maka Y naik, dan sebaliknya jika X naik Y turun. Begitu. Itu kalau sudah diteliti terus positivistiknya itu membangun generalisasi yang begitu, karena sudah diteliti terus dan nanti akan menjadi sebuah hukum.
Oke, gitu. Selanjutnya, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan dan sumber data yang dibutuhkan serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi kita sudah merencanakan ya, kalau di skripsi itu di proposal sudah tertulis dengan matang gitu. Dan pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dan penggunaan alat yang objektif dan baku, melibatkan penghitungan angka dan kuantifikasi data ya, karena kuantitatif ya gitu. Selanjutnya, penelitian menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian ya, karena kita kalau kuantitatif itu harus objektif ya, objektif by data sih ya gitu. Jadi nggak bisa di secara subjektif itu menjudge bagaimana, itu nggak bisa, harus objektif kalau di penelitian kuantitatif. Kayak analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Dalam analisis data, peneliti dituntut memahami teknik-teknik analisis gitu, dan hasil penelitian harus berupa generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi. Serta penelitian jenis kuantitatif disebut juga dengan penelitian ilmiah. Oke, jadi di sini kalau penelitian kuantitatif itu datanya harus terkumpul semua dulu baru bisa dianalisis gitu ya, dan itu harus bisa digeneralisasikan, jadi datanya harus banyak, nggak cuman sebagian. Walaupun sampel itu sampelnya harus mewakili populasi. Oke. Kalau prosedur penelitian kuantitatif ya, pertama identifikasi masalah, studi literatur, pengembangan kerangka konsep, identifikasi dan definisi variabel, hipotesis dan pertanyaan penelitian, pengembangan desain penelitian, teknik sampling dan pengumpulan dan kuantifikasi data serta analisis data. Oke, itu untuk prosedur penelitian kuantitatif. Kalau tipe-tipenya apa saja? Tipe-tipe penelitian kuantitatif ada penelitian deskriptif, korelasional, kausal komparatif, tindakan, perkembangan, dan juga penelitian eksperimen. Oke, nanti jadi kalian mau pakai tipe yang mana? Deskriptif. Kalau deskriptif itu ya cuman menjabarkan dari sebuah variabel saja gitu. Korelasional itu ya berhubungan, pengaruhnya bagaimana. Kausal komparatif itu yang pengaruh, korelasional itu hubungan. Mau tindakan, perkembangan atau eksperimen gitu ya. Oke, kalau penelitian kuantitatif itu biasanya itu nanti di pendahuluan ya, biasalah latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan gitu ya. Nah, nanti ada landasan teori-teorinya, juga ada landasan dasar dari penelitian terdahulu. Nanti ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Itu kalau kuantitatif ada hipotesisnya ya. Oke, nanti di selanjutnya itu ada populasi sampel, definisi operasional variabel juga penting, itu alat ukur atau alat analisis datanya juga harus ada. Itu kalau penelitian kuantitatif. Oke, selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Kalau menurut ahli, oke Pak Creswell lagi aja ya. Penelitian kualitatif adalah sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Oke, jadi kalau kualitatif itu kan nggak beda angka-angka gitu, jadi memang ini gejala sentral, untuk mengetahui gejala sentral bagaimana gitu. Oke, tujuan penelitian kualitatif adalah menurut Pak Kriantono, untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Oke, jadi kalau kualitatif itu harus dalam, makanya deep research gitu ya, tadi saya sudah sebutkan itu. Jadi penelitiannya itu harus mendalam, baik itu dalam menggali data dan maupun membahas dari hasil penggalian data tersebut gitu. Oke, tahapannya adalah pertama mengangkat permasalahan, selanjutnya memunculkan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data yang relevan, keempat melakukan analisis data, yang kelima menjawab pertanyaan penelitian. Itu adalah tahapan dalam penelitian kualitatif. Oke, kalau tipe-tipe penelitian kualitatif apa saja? Oke, pertama adalah fenomenologi. Oke, kalau penelitian fenomenologi ini dimulai dari memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan diteliti, melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek.
Kemudian melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena yang terkait. Dalam penggalian data juga bisa dilakukan dengan wawancara yang mendalam ya, wawancaranya mendalam kepada objek atau informan di dalam penelitian, serta bisa melakukan observasi secara langsung. Jadi selain wawancara juga observasi, kita lihat bagaimana begitu ya. Oke, itu kalau fenomenologi. Selanjutnya adalah etnografi. Oke, etnografi apa? Adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya yang selanjutnya digunakan untuk berkomunikasi oleh individu di dalamnya. Oke, kalau di sini itu lebih kayak kita mempelajari bahasa-bahasa gitu, oke. Gitu. Jadi itu mendalam sekali kalau etnografi. Oke, selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Kalau studi kasus tadi mendalam, dan biasanya ini orang-orang sosial seperti kita, terutama ekonomi, itu biasa bisa melakukan penelitian studi kasus gitu ya. Tapi jangan lupa pasti mendalam gitu. Selanjutnya adalah metode teori dasar. Metode teori dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau untuk menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada. Jadi di sini sudah ada teori dasarnya ya. Kita mengkaji lagi. Oke, selanjutnya adalah metode historis. Adalah penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Oke, ini kalau penelitian sejarah itu ya, kayak gitu bisa pakai metode historis kalau orang-orang sejarah gitu ya. Oke, itu jenis-jenisnya. Oke, sekarang adalah karakteristik penelitian kualitatif. Karakteristiknya bagaimana? Menggunakan pola berpikir induktif, jadi empiris rasional atau bottom up gitu ya. Yang selanjutnya adalah perspektif emik atau partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Oke. Penelitian jenis kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Jadi nanti tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku itu nanti hasilnya itu kita belum tahu gitu. Karena nanti kita akan mendalam menggali data dengan dalam. Jadi hasilnya seperti apa? Nanti hasilnya nanti akan diketahui nanti setelah kita melakukan penelitian. Jadi nggak ada hipotesis pastinya. Kalau kuantitatif kan ada hipotesis, kalau kualitatif nggak ada karena kita nggak tahu hasilnya akan seperti apa. Jadi kita nggak bisa menduga. Hipotesis kan dugaan. Oke, selanjutnya adalah tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik data, untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual, empiris logis, dan empiris logis. Oke, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpulan data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi di sini berapa banyak sampel yang bisa digunakan itu semakin misalkan kita menggali semakin dalam gitu, kita perlu ke siapa saja itu nggak bisa diprediksi dulu, tapi kita bisa merancang. Ini kita nanti akan wawancara ke sini gitu. Tapi ketika kita wawancara, kita perlu informasi dari pihak lain yang terkait gitu, kita langsung mewawancarai juga gitu. Jadi tidak terprediksi secara pasti di awal ketika itu kalau kita bilang skripsi di proposal gitu ya, bisa bergulir ketika melakukan penelitian, bisa disesuaikan kebutuhannya gitu ya. Oke, pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, dan juga peneliti berfungsi pula sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaannya tidak terpisah dengan apa yang diteliti. Oke, analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang berlangsung dan telah berlangsung. Jadi kalau di sini, kalau tadi kuantitatif kan harus data terkumpul semua dulu baru bisa dianalisis. Kalau kualitatif itu bisa mipil. Oke, misal analisisnya bisa mungkin kita wawancara, kita bisa analisis wawancara dari orang tersebut, nanti kita tambah lagi begitu. Jadi analisisnya nggak perlu sampai selesai wawancara semua gitu ya.
Hasil penelitiannya berupa deskriptif dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu. Jadi di sini ada batasan waktunya ya. Dan selanjutnya adalah penelitian jenis kualitatif, disebut juga penelitian ilmiah atau inquiry naturalistik. Oke, selanjutnya prosedur penelitian kualitatif. Pertama, merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data di lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi, dan juga menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Nah, kalau dilihat dari penelitian kualitatif ini ada poin-poin pentingnya yang perlu diperhatikan, yaitu penelitian kualitatif tidak terlalu fokus pada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya ya. Karena untuk menganalisis yang tidak baik angka, kan kalau angka itu tadi kuantitatif gitu ya, untuk mengakomodir hal-hal yang tidak bisa diangkakan, itu penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah penelitian kualitatif tidak melakukan satu pengujian penggunaan metode statistik, ya nggak ada gitu ya. Bersifat elaborasi, penelitian diperbolehkan menggali informasi lebih dalam terhadap objek penelitian dengan tidak tergantung pada pengukuran numerik. Nah, selanjutnya lebih tidak terstruktur dibanding penelitian kuantitatif. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.